Pak Purbaya baru saja ini menggerebek Tiffany & Co. Kita tahu itu toko yang sangat terkenal di seluruh mall di Indonesia. Kenapa? Ternyata ada temuan pajak yang dimanipulasi. Wah, ini ngeri. Ternyata dari sini ketahuan ada satu rantai korupsi yang besar-besaran di negara ini. Dan itu semua bermuara di Bea Cukai. 1 miliar tinggal 100 juta. Loh kok bisa? Tonton video ini sampai selesai, Anda akan menemukan akar permasalahannya, yaitu Bea Cukai. Kita tahu baru-baru ini kan ada sebuah berita ya, bahwa Sritex itu mem-PHK 11.000 karyawannya. Dan Sritex sendiri itu legenda loh, tekstil di Indonesia. Dan kita tahu bahwa ratusan ribu buruh kehilangan mata pencarian dalam sekejap. Dan yang paling ngeri adalah masalahnya apakah pengusaha lokal kita bodoh? Jawabannya tidak. Apakah kualitas produk UMKM kita nggak laku di pasaran? Enggak loh. Sritex itu juga mengirim bahkan mengekspor baju-baju tentara loh ke luar negeri. Masalahnya adalah ada sebuah mesin pembunuh senyap yang mencekik leher industri lokal kita setiap malam di pelabuhan. Mesin itu bernama mafia impor dan kebobrokan sistem Bea Cukai. Sama seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa Tiffany & Co itu apa sih hubungannya? Ternyata praktek curang manipulasi pajak kita atau under invoicing itu sekelas korporasi besar dengan brand image triliunan saja berani main mata di depan institusi negara. Nah, Pak Purbaya jelas-jelas menangkap bahasa masalah ini dan beliau mengultimatum keras. Kalau Bea Cukai nggak bisa beresin, terpaksa Bea Cukai harus diganti dengan swasta. Wah, inilah bersih-bersih nasional yang harus kita apresiasi ya. Nah, sekarang kita lihat keluhan banyak pengusaha Indonesia ini belakangan adalah Pak Chandra daya beli turun drastis. Ini banyak. Hampir setiap hari pengusaha ini sering bukan cuma DM ya. Kalau ngajak saya kenal sama saya ketemuan, pabrik saya sepi. Ada yang pabriknya ditutup loh, jualan online hancur lebur, ditepas barang impor murah, apalagi juga pajak daripada marketplace dinaikkan. Nah, ini membuat kita harus berpikir keras bagaimana industri kita bisa tetap hidup. Anda nggak sendiri, UMKM juga nggak bodoh gitu loh. Pengusaha kita ini berjuang mati-matian, bayar pajak jujur, bayar gaji karyawan, mengurus izin berbelit-belit, tapi mereka sedang dibantai secara sistematis dan kita bongkar betapa kotornya ini bekerja. Kita ambil satu contoh. Anggap aja ada importir nakal membeli satu kontainer pakaian dari luar negeri seharga 1M. Nah, anggaplah ya. Tapi supaya mereka bebas dari bea masuk dan pajak impor yang tinggi, dokumen fakturnya disulap. Jadi dia cuma menulis harga 100 juta rupiah. Nuh, bayangkan beli 1M masuknya cuma 100 juta. Ini contoh ya. Lapornya cuma 100 juta. Main sama orang Bea Cukai. Nah, kita lihat sekarang lagi di sini. Dampaknya under invoicing itu apa? Pajak yang di-store ke kas negara jadi super kecil. Karena kan harusnya 1M disulap angkanya tinggal 100 juta. Berarti sisanya masuk siapa? Oknum Bea Cukai kan? Begitu barang siluman ini lolos dari pelabuhan, mereka bisa banjir di pasar Indonesia dengan harga yang sangat tidak masuk akal. Pengusaha konveksi jelas-jelas mati kutu. Ini bukan persaingan bisnis, ini perampokan terang-terangan. Kita lihat juga, mari kita bedah angkanya. Menurut Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, APSYFI menemukan anomali data yang gila-gila. Catatan di China 5,3 M, tapi ajaibnya barang yang masuk di BPS kita cuma 3,8 M. Aneh kan? Terus kemana raibnya uang 24 triliun ini? Ada selisih 1,5 miliar dolar loh. 24 triliun rupiah yang menguap tidak tercatat secara benar. Asosiasi menghitung potensi kerugian negara menembus 54 triliun rupiah setiap tahunnya. Uang 54T itu lari ke kantong mafia impor. Ya, sekali lagi ini institusi Bea Cukai ini dipertanyakan karena banyak oknum-oknum yang bermain di dalamnya. Makanya sudah bukan rahasia umum orang Bea Cukai kaya-kaya kan. Dan siapa yang nanggung kerugiannya? Karyawan pabrik yang kena PHK. Ya, seperti ceritanya Sritex itu tadi. Rakyat kelas menengah yang pajaknya terus dikejar untuk nambal defisit APBN, termasuk kamu. Anda semua yang nonton video ini juga pajaknya semakin lama semakin tinggi gara-gara oknum Bea Cukai yang dibongkar sama Pak Purbaya ini tadi. Nah, sekarang kita ambil suatu contoh. Mungkin kalau misalkan kalau di barat ya, mereka itu bagi-bagi uang ke rakyat. Kalau di China, mereka itu mensubsidi pabriknya. Jadi Bapak Ibu, makroekonomi harus Anda pahami adalah kalau ketika ekonomi sedang lesu, pemerintah itu bagi-bagi uang subsidi ke rakyat supaya rakyat punya daya beli. Nah, sedangkan di Tiongkok, mereka itu 180 derajat berbeda. Mereka betul-betul mensupport pabriknya. Izin dipermudah, listrik juga dipermurah, pajak juga tidak. Jadi pabrik itu dipaksa untuk produksi massal.
Ya, tapi ya efek negatifnya saya sudah pernah sampaikan sebelumnya kan. Jadi China itu akhirnya oversupply kan. Tapi pengusahanya disubsidi. Ini semua lagi pemerintahnya bekerja. Pemerintah di sana menaikkan tanah murah, subsidi, research, hingga pinjaman 0% untuk pabrik manufaktur supaya pabrik tetap jalan dan negara yang begitu besar penduduknya tetap punya pekerjaan. Akibat subsidi ugal-ugalan dari hulu ini, HPP barang mereka bisa ditekan sampai ke titik yang tidak masuk akal. Murahnya minta ampun. Makanya kalau Anda ke China itu kan Anda beli barang kan harganya murah sekali. Kalau usah jauh-jauh Anda ketik aja Shopee di sini, itu barang China semua. Harganya kan tidak masuk akal murahnya. Nah, ditambah lagi ada subsidi biaya pengiriman ekspor. Bapak Ibu sadar nggak? Ongkos kirim satu kontainer dari Guangzhou ke Jakarta itu seringkali jauh lebih murah daripada ongkos kirim Jakarta ke Papua. Ini kan tidak masuk akal. Luar negeri loh, lebih murah. Nah, ini di backup habis-habisan sama negara. Lalu bagaimana mafia ini membobol pelabuhan kita dengan rapi? Mereka menggabungkan HPP murah dengan taktik wealth structuring. Ini yang dilakukan oleh Bea Cukai. Mereka tidak mengirim invoice langsung ke pabrik tongkok, ke Pelabuhan Priok. Dokumen pembayarannya diputar dulu lewat perusahaan cangkang, Shell company di negara tax haven seperti Singapura. Jadi diputar dulu. Nah, ini contoh ya, tapi ini juga praktek nyata. Jadi pinter mereka. Seolah-olah ya nggak harus bayar pajak gitu loh. Nah, ini lagi-lagi dimainkan. Di sanalah invoice aslinya didiskon lagi, dicetak ulang, harganya dipotong sampai 90%. Nah, itu yang terjadi. Barulah faktur palsu itu diserahkan ke Bea Cukai Indonesia. HPP sudah disubsidi negara mereka. Pajaknya dirampok negara kita. Keuntungan triliun diparkir aman di luar negeri. Sementara negara kita cuma dapat jalanan macet dan tumpukan pengangguran baru. Ya, nakal ya oknum kita ya. Nah, ini yang bikin selama ini kenapa ekonomi melambat. Ya, ini salah satunya. Pajak impor, barang-barang impor banjir, barang-barang China banjir, tapi diputar di perizinan Bea Cukai. Tapi Bapak Ibu, mari kita bicara realita pahit di lapangan. Obrolan saya banyak teman-teman pengusaha importir. Mau impor legal di negara ini ibaratnya setengah mati susahnya. Birokrasi kita seolah punya prinsip mendarah daging. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? UUD kan ujung-ujungnya duit. Aturan dibuat memang sangat ribet, tumpang tindih dan sengaja dibikin repot. Tujuannya apa? Supaya muncul celah untuk bermain, supaya calo dan oknum di dalam bisa dapat jatah. Makanya jangan heran kalau oknum Bea Cukai itu kaya-kaya Bapak Ibu. Mereka sukses before 30. Ya kan, dan mereka kan memberikan contoh kepada juniornya juga. Akhirnya banyak pengusaha yang niat awalnya mau jujur, mau bayar pajak sesuai aturan, terpaksa ikut main kotor. Kalau nggak gitu nggak bisa bersaing. Karena sistemnya memaksa mereka begitu. Kalau ikuti aturan lurus, barang bisa tahan di berbulan-bulan di cukai. Dan ini juga terjadi sama produk saya beberapa kali. Istilahnya lampu merah lah. Ya, kalau mau cepat lolos barangnya ya. Kalau enggak, ya harus ada amplop di bawah. Kalau enggak gitu nggak bisa. Modal tertahan, bisnis bisa hancur. Ya, coba Anda yang pengalaman impor barang dari China, coba tulis di kolom komen di bawah ini sekarang juga. Mari kita diskusi. Jadi saat ini, coba Anda para pengusaha yang punya pengalaman pahit, ya ini penting. Mari kita bongkar sama-sama ini PR besar untuk Pak Purbaya, karena Pak Purbaya sudah jengkelnya minta ampun. Jangan cuma nyalakan pengusaha yang cari celah, tapi bersihkan akar birokrasinya. Aturan ini sengaja dipersulit karena ini sarangnya mafia di dalam. Lalu apa solusinya? Mari kita siklus sejarah membuktikan krisis birokrasi ini bisa disembuhkan jika pemimpinnya berani mengambil langkah tegas atau radikal. Kita lihat India itu apakah nggak juga sarang koruptor? Dulu mereka juga babak belur gara-gara under invoicing ini. Ini barusan ditemukan. Tapi mereka mendobrak sistem lama dan membangun sistem kepabeanan legal digital berbasis AI bernama IceGate. Jadi ini boleh ditiru. Ingat loh ya, India itu penduduknya hampir 6 kalinya Indonesia. Mereka tuh 1,5 miliar. Wah, itu korupsinya lebih mengakar. Jadi kalau Anda yang ngomong Indonesia sarang koruptor, salah. India itu jauh lebih parah koruptornya. Tapi kan sekarang bisa menggunakan AI, ini namanya IceGate ini. Setiap dokumen impor langsung di-scan oleh AI, dicocokkan dengan harga referensi komunitas global secara real time. Pabrik masuk ke sini sesuai dengan ongkos. Kalau ada importer yang ngaku impor laptop $10, padahal harga pasaran $500, AI langsung berteriak, hati-hati. Konten tahan, pelaku langsung dipidana pencucian uang. Langsung intervensi manusia dipotong habis, mesin tidak bisa disogok. Kayak bisa disogok kan manusia. Nah, berani nggak Bea Cukai merombak total habis-habisan semua by AI? Contoh kedua, yaitu di Swiss, SGS, Solusi Filipina. Ya. Di era Filipina tahun 90-an,
birokrasi pelabuhan mereka sudah sangat busuk. Sama, Filipina juga sarang koruptor. Pemerintahnya mengambil langkah ekstrim, yaitu swastanisasi. Nah, persis seperti kayak Pak Purbaya, yaitu diswastakan. Mereka menyewa lembaga swasta internasional dari Swiss, yaitu SGS. Berani mereka melakukan pra-inspeksi. SGS mengecek wujud barang menghitung jumlah agar memvalidasi harga langsung di negara pengekspor sebelum kapal berlayar. Dokumen sudah dikunci. Sebelum penerimaan bea masuk 1,6 T, sesudah masuk 4,1 T. Hasilnya, penerimaan bea masuk Filipina meroket tajam 156%, dari 1,6 ke 4,1 T. Jika ancaman keras Pak Purbaya membekukan bea cukai dan menggunakan jasa swasta itu sebagai langkah yang sangat logis, harus kita dukung sebagai rakyat. Betul kan? Nah, akhirnya bisa ditekan. Nah, sekarang kalau pemerintah pendapatan negara yang harusnya masuk ke negara dan tidak memastikan swasta, tapi memperkaya sebagian oknum di bea cukai, ya jelas negara kita ini habis. Ya jadi kalau Anda mau maki bea cukai sekarang juga, saya dukung. Ini kan temuan Pak Purbaya gitu. Orang bea cukai yang nonton film ini, yang nonton video saya ini, kalau Anda tersinggung, ya Anda nggak boleh marah. Karena memang terlalu busuk institusimu itu. Dan terus terang, saya sebagai pengusaha saya juga jengkel. Suara saya ini mewakili banyak pengusaha importir lainnya gitu loh. Berapa banyak barang Anda macet di pelabuhan gara-gara masalah bea cukai. Apapun yang Anda ngomong itu nggak masuk akal semua. Sebagai pengusaha, jangan lagi naif dan menghibur diri dengan kalimat, barang impor itu memang murah, tapi kualitasnya cepat rusak. Salah besar Bapak Ibu, hari ini barang selundupan. Barang impor itu banyak sekali yang kualitasnya bagus. Kenapa? Karena teknologi pabrik mereka sudah sangat maju, ongkos produksinya disubsidi habis-habisan, dan mereka nggak supply cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia. Ini bukan sekedar barang murah-murahan, ini kualitas yang luar biasa. Tapi lagi-lagi orang oknum bea cukai ini yang main. Jadi sebagai pengusaha harus sadar bahwa birokrasi saat ini kejam. Kompetisi global ini brutal. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Yaitu ikuti wave dan ombak pemerintah. Ya, sekarang pemerintah lagi mau bersih-bersih. Saya hari ini bukan pro pemerintahan Pak Prabowo, tapi masalahnya kita harus dukung. Kita harus dukung. Terus siapa lagi? Kita sebagai warga negara Indonesia kita harus dukung. Karena apa? Karena biarkan Pak Presiden ini bekerja. Jadi kalau di netizen, di kolom komen itu banyak yang mengolok pemerintah Pak Prabowo, jangan-jangan Anda dari golongan orang yang nggak bisa move on deh, ya kan? Kita harus dukung siapapun itu. Mau partai apapun ya harus dukung, ya. Karena apa? Karena ini langkah bersih-bersih menuju Indonesia emas. Jadi kalau bea cukai ini memang betul, makanya perutnya orang bea cukai kan gendut-gendut semua itu. Ya jelas gendut tiap hari makan enak. Tapi gimana dengan rakyat kita yang saat ini sedang kelaparan? Nah, ini pikir baik-baik. Kita nggak bisa nembok birokrasi sendirian, harus dari media seperti ini. Media seperti ini termasuk membuat gatal oknum bea cukai. Dan juga pemangku kepentingan di negara ini juga sadar bahwa bea cukai itu memang sarangnya mafia. Pemerintah sedang mengunci impor ilegal, mendukung produk lokal dan bersih-bersih bea cukai. Manfaatkan momentum itu. Hei, oknum bea cukai, kamu yang nonton video ini jangan senang-senang dulu kamu. Saatnya sekarang perut gendutmu tuh dikempeskan lagi. Ya, yang setuju tolong tulis di kolom komen detik keberapa. Yang saat ini hidup Anda sedang mewah-mewah dengan cara yang tidak benar, ya, dengan cara memanipulasi pajak, ya, ini harus hati-hati. Masuklah ke sektor yang sedang dilindungi negara. Kalau wave pemerintah sedang mengarah ke hilirisasi, ya kita harus dukung. Carilah celah dari situ. Jadi pemerintah gerak kemana, ya Anda harus jeli melihat di situ ada peluang atau apa yang bisa Anda kerjakan. Ya tentu saja Anda wajib bangun produk yang berkualitas, ya jangan kalah saing dengan yang impor. Kualitas saja nggak cukup. Anda sedang diandai batai dumpling. Pengusaha yang tangguh adalah mereka yang melek data, sadar kejamnya birokrasi. Tapi cukup cerdas untuk menunggangi oknum kebijakan negara demi mengembangkan dan membesarkan bisnisnya. So, ya sebagai orang yang hari ini merasa apa yang saya sampaikan, share video ini sebesar-besarnya karena rakyat bergerak itu melalui media. Mungkin Anda tidak bisa membuat undang-undang seperti di bagian legislatif atau bagian DPR. Tapi minimal kita dari media, kita bisa menyuarakan kalau itu memang betul sarang koruptor, mafia koruptor itu ada di bea cukai. So, para bea cukai, hati-hati. Anda nggak lama lagi posisi Anda akan terancam. Biar Anda sesekali merasakan jadi pengangguran itu gimana. Kalau Anda rasa video ini bagus, share, dan jangan lupa selalu salam hebat, luar biasa.